Aduh, baru jam segini udah mancing lapar ya healthy people. Lagian siapa yang gak berontak coba nafsu laparnya kalau ngeliat daging yang juicy dan empuk kayak begini. Menu ini namanya Texas Style Beef Brisket, salah satu menu andalan di Lima Resto. Daging sapi bagian brisket ini didatangkan langsung loh dari Amerika. Brisket atau sandung lamur merupakan bagian daging sapi yang berasal dari bagian dada bawah sekitar pangkal kaki. Salah satu ciri pada daging bagian brisket adalah terdapat banyak jaringan lemak. Daging jenis ini memang cukup langka karena hanya sedikit ternak sapi di Amerika yang mampu menghasilkan daging premium seperti ini. Perlu waktu yang cukup panjang lah untuk menyiapkan menu smoked brisket hingga siap makan healthy people. Tahap pertama, daging brisket seberat 4 kg ditaburi bumbu lada dan garam di seluruh sisinya. Proses pembumbuan ini diakhiri dengan proses marinasi selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu, daging dimasukkan ke dalam tong pengasapan. Nah, pada tahap ini, perlu waktu cukup lama loh healthy people, sekitar 12-18 jam dengan suhu 80 derajat Celcius, tergantung ukuran dan tekstur dagingnya itu sendiri. Oh my god, pas dipotong kayak begini, minyak dari dalam dagingnya nggak santuy banget. Oh iya, ada juga beberapa pilihan menu lainnya yang menggunakan bahan utama smoked brisket, seperti burger, taco, dan nachos brisket. Lengkap banget ya menu kita, bisa buat jatah sekeluarga ini sih. Semuanya tersaji dalam satu box bertajuk Happy Five Package. Gak mungkin yang gak bikin kenyang ya kalau makan sebanyak ini healthy people. Untuk bisa menikmati smoked brisket di sini, siapkan budget mulai dari Rp73.000 sampai sekitar Rp600.000 healthy people. Nah, kalau porsi menunya sebanyak ini, memang nggak mungkin ya dimakan sendiri, ya kan? Tapi bisa ngajak keluarga, atau rekan sekantor, atau mungkin reuni kecil bareng teman sekolah, biar ngumpulnya makin santuy. Dagingnya diasap, udah. Nah, sekarang kita beralih yuk ke daging yang diiris-iris. Wah, auranya berasa di resto all you can eat, ya kan? Antara daging dengan resto all you can eat atau prasmanan itu hubungannya udah kayak dua sejoli. Di mana ada rumah makan all you can eat, pasti di situ ada menu olahan daging. Kalau ngebahas resto all you can eat, sensasinya memang beda ya healthy people, terutama buat penggemar olahan daging nih. Bisa makan sepuasnya, bebas milih yang mau kita makan, sampai masaknya juga masak sendiri. Dan ditambah lagi, makin banyak resto all you can eat yang harganya lebih terjangkau ya sekarang. Harus diakui, tren makan di resto all you can eat jadi makin ngehits karena pengaruh drama Korea. Ayo ngaku, fans garis keras drakor, pasti jadi ikutan paham kan soal menu Korean barbecue? Oh iya, sesuai judulnya nih healthy people, all you can eat berarti boleh makan sepuasnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, gimana nih menyiasati makan sepuasnya tapi bisa tetap santuy? Silahkan saja jika mau sesekali, sebulan 1 kali atau 2 bulan sekali misalnya, dengan mensiasati. Yang bisa disiasati antara lain yang pertama, bisa dikombinasikan nih proteinnya, bukan hanya melulu makan daging merah atau daging sapi begitu misalnya, atau daging kambing ya, tapi juga bisa dikombinasikan dengan ikan, dikombinasikan dengan ayam, jamur-jamuran misalnya. Menurut Kak Sela, cara menyiasatinya juga bisa dengan memperbanyak porsi sayuran yang tersedia. Cara yang lebih santuy adalah dengan membatasi konsumsi minuman manis. Jadi cukup air putih aja ya healthy people, biar kalorinya nggak nambah bengkak. Oke, sekarang kita gabung yuk ke Chef Rama dan Uca. Kuy. Nah, hari ini Uca kita bakalan membuat beef mentai, karena ini juga jadi makanan yang kekinian banget dan viral banget. Wah, lagi hits banget ya nih Chef. Pasti. Yuk kita langsung olah. Yuk diapain dulu nih Chef? Saus mentai memang masih ngehits ya di jajaran dunia perkulineran.
Saus racikan asal negeri Sakura ini sukses menghiasi berbagai hidangan lokal maupun internasional. Salah satunya pada menu beef mentai ini nih. Untuk membuat beef mentai, pertama harus dimarinasi dulu daging sapinya. Bahan marinasinya antara lain menggunakan kecap asin, minyak wijen, gula pasir, dan irisan bawang bombay. Nah, Chef, abis itu dagingnya diapain lagi nih, Chef? Dagingnya kita tinggal simpan aja selama 15-20 menit. Gitu, Terus, Ca. sisanya ini buat apa, Chef? Nah, untuk healthy people, sedikit nih saya mau kasih tahu tips cara menyimpan daging merah nih buat Uca juga. Gimana Jadi, tuh, Chef? Ca, kalau misalnya kita beli daging merah di pasar, alangkah baiknya kita langsung simpan aja di dalam freezer. Kalau misalnya bukan untuk pemakaian langsung. Jadi nggak perlu dicuci dulu ya healthy people. Justru dengan mencucinya malah akan menimbulkan kontaminasi bakteri. Ini nih yang bikin daging jadi cepat bau, bahkan membusuk. Nah, sambil nunggu proses marinasi selesai, kita bikin saus mentainya dulu ya. Mayonaise dicampur dengan saus sambal, saus tomat, dan ini dia nih yang bikin beda. Ada campuran telur ikan terbangnya, atau biasa disebut tobiko. Nah, kalau di negara asalnya, racikan saus mentai menggunakan ikan cod. Tapi ada juga saus mentai yang menggunakan ikan terbang. Kalau dagingnya udah selesai dimarinasi nih healthy people, sekarang saatnya kita olah. Kira-kira numisnya ini sampai berapa lama, Chef? Nah, kalau misalnya untuk numis si daging slice ini, dia jangan terlalu lama. Karena nantinya akan keras. Oh, Jadi sampai bener-bener dia coklat aja. Wah, dapat trik lagi nih dari Chef Rama. Jadi kalau masak daging jenis apapun sebaiknya nggak boleh terlalu lama ya masaknya healthy people. Nantinya malah bikin tekstur daging jadi alot. Semua komponennya sudah jadi, sekarang tinggal plating nih. Awali dengan nasi, lalu simpan beef slice di atasnya. Kemudian lanjut dengan saus mentai ala Chef Rama. enggak semuanya. Tidak, jadi ya. Nah, supaya menambah aroma smoky, boleh juga nih dibakar bagian sausnya ya healthy people. Gimana? Ngiler nggak ngelihatnya? Paling pas kalau disantap saat masih hangat-hangatnya nih healthy people. Bukan cuma aroma asapnya yang juara, perpaduan slice beef dan saus mentainya, aduh ini juga bikin lupa diri. Oh iya, karena hari ini kan temanya makanan warna merah. Terus warna merah pada daging ini punya makna apa ya healthy people? Warna merahnya didapat karena jaringan otot ya. Dan juga kaya akan myoglobin ya. Myoglobin atau protein yang mengangkut oksigen pada hewan menyebabkan warna merah. Nah, maka dari itu daging-dagingan ini kaya akan zat besi. Warna merah pada daging bukan sekedar pertanda kalau dagingnya masih segar, tapi menandakan jumlah kandungan zat besi yang tinggi. Zat besi inilah yang akan menjaga kadar oksigen dalam organ tubuh. Kalau kekurangan zat besi, biasanya ada gejala cepat lesu, rambut mudah rontok, bahkan jadi susah konsentrasi.